Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Endi Julianto selaku dosen pengampu mata kuliah Separasi dengan Perpindahan Massa. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah penjelasan mengenai ekstraksi, di mana penjelasan itu kami ambil dari video YouTube yang berjudul Solvent Extraction Plan dengan menggunakan teknologi Batman Teknologi. Sebelum kita bahas lebih detail tentang Solvent Extraction Plan, kita saksikan terlebih dahulu video YouTube-nya. Baik, tadi merupakan video dari kelompok kami. Selanjutnya, di sini saya Uzma Syarifatul Sabila, perwakilan dari kelompok 2, izin untuk menjelaskan dari video yang sudah teman-teman tonton tadi. Di sini bahan yang digunakan itu ada minyak dan air. Di sini ada rangkaian alatnya. Yang pertama di sini ada Batman Pulse Column, di mana berfungsi sebagai tempat terjadinya ekstraksi. Selanjutnya di sini juga ada alat Batman Steller, di mana berfungsi sebagai tempat penampungan hasil ekstraksi sebelum nantinya dikirim ke tangki penyimpanan. Selanjutnya di sini ada tank frame yang berfungsi sebagai penampung hasil ekstraksi. Selanjutnya di sini juga ada alat yang bernama blowers, di mana memiliki fungsi untuk memperkecil atau memperbesar suatu tekanan.
Selanjutnya, di sini ada alat di bagian atas yang bernama upper decanter yang memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya air dan juga penampung pengontakan minyak dan air. Selain ada upper decanter, juga ada bottom decanter yang terletak di bagian bawah, di mana memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya minyak dan juga penampung pengontakan air dan minyak. Selanjutnya, juga ada alat yang bernama interface level measurement, di mana memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur level permukaan. Setelah itu juga ada alat yang bernama four-way valve, di mana four-way valve ini memiliki 4 aliran arah. Selanjutnya ada hold up measurement, di mana memiliki fungsi sebagai alat pengukur ketahanan tekanan. Selanjutnya di sini ada alat pulsation leg, di mana memiliki fungsi sebagai tempat air sebelum nantinya dialirkan ke settler. Selain itu, di sini juga ada air vessel yang digunakan sebagai pengukur tekanan. Selanjutnya, di sini ada alat disc and donut internals, di mana memiliki fungsi plate pengontakan air dan minyak. Baik, kita masuk ke prosesnya. Ini yang warna biru merupakan air. Air akan masuk ke dalam disc and donut plate melalui upper decanter. Dari atas teman-teman, setelah mencapai bawah atau setelah mencapai bottom decanter, nantinya air akan naik ke alat pulsation leg. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat akan naik airnya. Setelah itu dari arah bawah, nah ini dari arah bottom decanter dialirkan minyak yang berwarna merah. Nah, setelah itu minyaknya akan dikontakkan dengan air. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ada aliran ya antara minyak dan air. Ini bernama cross flow dan longitudinal karena arahnya itu akan silang. Nah, minyaknya bisa teman-teman lihat ya, mungkin kurang jelas di gambar, tapi minyaknya itu nanti akan lewat melalui lubang-lubang yang berada di antara disc and donut plate. Nah, setelah sudah melewati disc and donut plate, nanti minyaknya itu akan mencapai ke arah atas, di atas atau mencapai di upper decanter. Nah, di dalam upper decanter nanti itu terjadi pertukaran massa, di mana di sini ada 3 komponen, bisa dilihat ya teman-teman, ada yang berwarna merah, biru, dan juga hijau, di mana di sini yang biru merupakan zat yang nantinya ini akan menempel. Bisa dilihat itu teman-teman menempel di yang berwarna merah. Nah, berwarna merah ini tuh merupakan minyak yang tadi dialirkan. Ketika nanti yang berwarna merah dan berwarna hijau ditempelkan, maka nanti akan mengeluarkan zat nantinya itu akan mengeluarkan residu yang berada di dalam minyak. Bisa dilihat teman-teman, jadi ketika yang berwarna hijau ditempelkan di warna merah, nanti mengeluarkan yang berwarna biru. Nah, biru ini merupakan residu yang dimiliki oleh minyak. Oke, setelah itu setelah proses perpindahan massa. Nah, di dalam proses perpindahan massa, kita itu ada dibantu yang tadi alat tadi teman-teman, namanya four-way valve, di mana valve ini memiliki 4 arah untuk mengatur tekanan udara. Nah, 4 arah ini juga nantinya akan dibantu oleh alat
yang tadi sudah disebutkan di awal yang bernama interface level measurement. Nah, valve ini bisa dilihat teman-teman, ini, di gambar itu ada 4 arah di mana 4 arah ini tuh saling berpasangan. Jadi yang atas dengan bawah, yang kanan dengan kiri itu saling berpasangan, di mana nantinya berfungsi untuk mengatur tekanan air yang ada di plate and pollution leg. Nah, di sini ada air vessel pressure is controlled by hold up, yang nantinya juga, akan, mengatur tekanan udara. Selanjutnya di sini ada, interface level control atau pengontrol lever permukaan yang diletakkan di upper decanter. Ini tuh memiliki fungsi agar tidak terjadi flooding, teman-teman. Selain agar menjaga tidak terjadi flooding, pemasangan interface level control ini digunakan, juga agar, mengontrol supaya pengontakan minyak dan airnya itu selalu berjalan. Baik, setelah itu, di sini ada bisa dilihat ada Batman Steller, di mana Batman Steller ini memiliki 2 tangki, ada yang namanya pump mixer dan juga auxiliary mixer. Nah, nantinya hasil tadi hasil, nantinya hasil tadi itu akan dimasukkan ke pump tangki. Di pump tangki atau pump mixer nanti baru dialirkan, ini yang warna merah teman-teman, dialirkan ke auxiliary mixer. Setelah dialirkan ke auxiliary mixer, kemudian selanjutnya dialirkan lagi menuju feed launder, yang mana memiliki fungsi untuk, memisahkan dengan impuritasnya. Di dalam situ akan dipisahkan, dengan impuritasnya dan juga, dibantu menggunakan alat yang namanya turning fences dan juga picket fences. Baik, nah di sini, akan terdapat 2 lapisan ya teman-teman, di mana lapisan yang atas ini berupa hasil dari minyak dan yang bawah itu air. Nah, alasan mengapa airnya ada di bawah, karena airnya ini kan memiliki titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan, minyak yang di atasnya itu memiliki titik didih 350 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Nah, setelah selesai, hasil ekstraksinya itu akan ditampung pada tangki farm. Oke, tadi kan kita sudah bahas mengenai proses ekstraksinya. Nah, untuk metode ekstraksi sendiri nih yang kita pakai itu termasuk dalam metode yang bernama ekstraksi cair-cair, yang merupakan, pemisahan 2 fase pelarut yang tidak menyatu. Kenapa tidak menyatu? Karena tadi di sini menggunakan air dan juga minyak. Baik, mungkin, begitu presentasi dari kelompok 2 mengenai ekstraksi. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelompok 2. Akhir kata, saya Usma Syarifatul Salsabila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.